Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Adela Nurdin dari kelas D dengan NIM 2203055011040. Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun 2 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, dan yang kedua 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi gizi buruk. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi, dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit infeksi yang sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Baik, sekarang saya akan masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis pada anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, yaitu denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, dan tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi dan konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. 2. Fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun di rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Keempat, fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan, yaitu PMTP. Selanjutnya poin kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah yang ada. Tetapi beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia dengan kadar gula darah lebih dari 3 mmol per liter atau kurang dari 50 mg per desiliter. Kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia yaitu suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius, sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberi resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir larutan elektrolit dan mineral mix dan air. Yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima yaitu mengobati infeksi balita gizi buruk. Seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda ataupun gejala infeksi bakteri seperti demam. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat.
Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. 9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang. Seperti sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kemudian kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan di atas min 2 standar deviasi dan atau lila di atas 12,5 cm atau tidak ada piting edema dan bilateral. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Semoga bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.